pertanyaan dari Akademi Basket Coach David. Latihan apa yang lebih dipentingkan di sebuah akademi basket, Coach? Oke, latihan apa yang lebih dipentingkan dalam sebuah akademi basket? Coach David, apa kabar? Udah lama nggak ketemu juga kita ya. Udah lama nggak ngobrol. Gini, setiap akademi mempunyai ciri khas masing-masing. Kalau saya, ciri khasnya adalah bagaimana anak ini bisa mempraktekkan hal yang saya ajarkan berguna bagi dia di tempat lain. Itu berguna bagi dia di klubnya dia, berguna bagi dia di salah satu sekolahnya dia mungkin. Sebenarnya sih simple. Bola basket itu basic aja. Ada dribble, ada shooting, ada passing, ada defense. Gitu. Ya itu dari 4 itu, coach tinggal pilih. Dibagi 100%, berapa persen mau ngajarin dribble, berapa persen mau ngajarin shooting, berapa persen mau ngajarin defense, berapa persen mau ngajarin passing. Dan kalau bisa, kalau buat saya, bangunlah kekurangan anak-anak tersebut. Kayak misalkan kemarin saya baru aja ngelatih di Cakra, privat gitu ya. Anak ini baru datang gitu, trial. Oh, layup kanan lancar, layup kiri nggak bisa. Ya udah, kita 2 jam latihan layup kiri. Sampai dia tidur nanti mimpinya layup kiri. Kayak gitu sih gambaran. Coach, Gitu. ada yang nanya dari Willy Ansari. Bagaimana caranya bagi pelatih pemula untuk membentuk mental dan kerjasama pemain agar bisa kompak dan bisa bagus antar pemain? Oke, kalian harus lebih blended dengan pemain tersebut. Pemain-pemain kalian harus berteman banyak dengan pemain-pemain kalian. Kalian harus lebih mengerti apa pemain-pemain kalian tuh kayak apa gitu ya. Kalau masalah mental itu nggak bisa diajarin. Mental itu nggak ada bukunya juga. Bukunya, wah ngajarin mental. Iya dibeli. Pas dibaca, beres, baca. Belum tentu berubah mentalnya. Jadi mental tersebut kalau buat saya itu lebih kepada habis ketika berlatih, dipraktekkan, dievaluasi lagi, dilatih lagi. Terus repetisi berulang sampai dapat apa yang kita mau, apa yang pemain tersebut bisa lakukan. Nah, di situ kita bisa lihat mental pemain, apakah dia bosen, apakah dia, aduh gini-gini aja nih latihan nih, padahal dia juga belum bisa. Nah, kayak gitu-gitu mental tersebut tuh yang nantinya kalian bisa lihat, oh ini ciri khas pemain saya kayak gini nih, baru diajarin begini, udah males, udah kayak gitu. Nah, itu banyak bisa kita ambil pelajarannya di situ. Nah, dari situ kita bisa rubah lagi gimana caranya melatih lagi mental yang ini, mungkin dapat porsinya lebih tentang hal yang lain kayak gitu-gitu sih. Next, Coach. Ya. Apa yang paling membanggakan, Coach, selama melatih tim putri, Coach? Yang membanggakan adalah ketika melihat anak kita, anak didik kita berhasil. Berhasil dalam arti bukan hanya di lapangan, bukan hanya ketika mereka berprestasi di lapangan, tapi juga di luar lapangan. Ketika mereka bisa bersosialisasi dengan baik, ketika mereka bisa berteman dengan baik, ketika mereka tahu cara memperlakukan dirinya mereka sebagai pemenang itu seperti apa, betapa mereka bisa melakukan bersama orang tuanya bagaimana. Saya rasa itu adalah prestasi buat saya. Dan itu sangat membanggakan kalau melihat seperti itu. Coach, bagi Yes. sedikit saran dong buat pemain putri di Riau nih, gitu. Apa yang perlu dilakukan pemain putri Riau untuk bisa bersaing di tingkat nasional? Benar, Coach. Karena di sini agak sedikit susah buat pemain putri, tim putri untuk ke tim nasional, Coach. Oke. Buat saya gini, semua orang terlahir sama, kecuali mereka punya kekurangan dari lahir. Dan saya juga nggak percaya kalau ada orang bilang bodoh. Wah, kamu bodoh, nggak ada. Kalau males ya, saya percaya. Orang males ada, orang bodoh nggak ada. Nah, ketika si pemalas ini lebih banyak dibandingkan yang rajin, nah yang rajin ini yang harus kita keep. Nah, sekarang kalau di Riau sendiri, kalau saya lihat gitu ya, ada perkembangan, ada LBJ, bagus banget loh. Ada liga yang selama berbulan-bulan gitu ya berputar. Saya rasa di Jakarta aja nggak ada. Di Jakarta itu kita nggak punya liga yang berbulan-bulan berputar. Saya rasa itu udah sebagai salah satu wadah terbaik buat olahraga bola basket. Nah, buat tim putri sendiri, kalau buat saya berlatih bersama pelatih itu penting. Tapi melatih diri kalian tanpa pelatih itu juga lebih penting. Jadi mengukur rasa lapar kalian tuh sampai mana sih gitu loh. Kalau orang, saya selalu bilang, udah menang, terus rasa laparnya hilang gitu. Itu kejadian banyak.
di tim-tim saya juga pernah. Kita udah pernah menang-menang terus setiap kejuaraan kita menang gitu. Ada satu momen saya sengaja kalah. Saya sengajain tim saya kalah supaya mereka lapar lagi. Supaya mereka balik menjadi tim yang saya bina dulu. Kadang ada, kita udah bina pemain bagus-bagus, mereka hilang arah. Kenapa? Karena lingkungan di luar kita membawa mereka hilang arah. Itu juga penting. Jadi lingkungan di sekitar kita ini juga menjadi fondasi. Misalkan kalau saya rajin, teman-teman saya bilang, udahlah ngapain sih basket, apa sih masa depan apa sih yang lo bisa dapat di basket. Nah di sini kita mulai goyang nih, cara pikir kita udah mulai nggak pada tempatnya. Nah ketika di situ datanglah orang-orang yang menunjang dia, ayo udah latihan lagi, semangat lagi, ingat mimpi-mimpi kamu apa. Jadi jangan biarkan pemain-pemain putri ini sendirian. Mereka harus ada di tempat yang positif. Mereka harus berada di lingkungan orang-orang yang punya visi, misi yang positif. Menunjang mimpi-mimpi mereka. Jadi kalau mereka, ayo skipping 15 kali, oh saya mau tambah 20. Sudah tambah 20, saya mau tambah 5 lagi, 25. Oke. Itu akan kita encourage. Gitu. Ada kan beberapa pemain yang itu sih kayak, saya mau 20, apa sih lu cari muka ke pelatih lu, kayak gitu-gitu ya. Banyak ini di Indonesia, ini kualitas hidup kita jadi ngaco tuh. Di Indonesia kayak gitu. Misalkan, iya kan, nggak usah gitu di PNS. Saya mau kerjain ini, udahlah nggak usah, besok aja lah. Misalkan gitu. Ngapain sih lu rajin banget jadi orang. Nah ini nih banyak mindset di Indonesia yang tidak memperbolehkan orang maju. Nah ini yang kita nggak boleh tersesat dalam hal itu. Jadi kalau ada orang rajin ya kita harus, ayo kita ikut rajin. Jangan malah kita bikin down, jangan malah kita bikin joke gitu. Ya misalkan orang lari cepet banget, saya kalah nih. Terus saya bilang, mau kemana sih cepet-cepet? Itu ngaco banget tuh. Udah tahu, udah kalah, lu masih bilang udah ngapain cepet-cepet. Wah itu udah gila sih menurut saya. Kayak gitu. Dan di Indonesia banyak banget. Iya, jadi kalau saya lihat basket itu kayak budaya ya. Budaya kita tuh udah kadang tersesat gitu. Budaya-budaya kita ini nggak pada tempatnya lagi. Yang mestinya terarah jadi nggak terarah. Kayak misalkan simple nih, kita ngomong di luar basket misalkan, ada cowok datang ke tempat ceweknya, ya, bawa bunga nih, tiba-tiba cewek bilang, apaan sih, aku nggak seneng, apa sih kamu, bikin malu aku, padahal ceweknya tuh mengharapkan banget dikasih bunga, tapi ketika cowoknya datang, bawa bunga, apaan sih, kamu bikin malu banget, kamu nggak usah lah kayak gitu, ngapain sih, nah cowoknya kan jadi, aduh nggak pede lagi nih gue bawa bunga nih, ya dong, nah tiba-tiba ketika itu, si ceweknya nanya, kamu kok nggak pernah bawa bunga lagi, lah kamu dibawain bunga waktu itu marah-marah. Nggak bisa dong, akhirnya malah berantem. Nah, sama di bola basket juga kayak gitu. Ada orang rajin, kita bikin orang itu jadi ngerasa bahwa ngapain sih lu cari muka ke pelatih? Udahlah 5 aja. Nanti lu yang lain ikut dihukum kalau lu larinya lebih kenceng. Kayak gitu-gitu loh. Jadi ini sebuah hal polemik yang ada di masyarakat. Nah, kita tugasnya sebagai orang-orang yang positif, harus lebih. Kayak misalkan anak didik saya suruh nih 50 kali syuting. Mereka berhasil 50 kali syuting. Coach, saya mau tambah 10, tambah 20 ya. Oke. Saya malah encourage dia untuk tambah. Kayak gitu. Coach, saya skipping, misalkan 5 menit. Tambah 5 menit, Coach. Oke. 5 menit, masih kuat. Mau tambah lagi? Oke deh, Coach, sebelum pulang tambah lagi. Jadi kita memberikan aura-aura positif, memberikan pemikiran positif buat mereka supaya, oh pelatih saya ada nih buat saya. Pelatih saya ada nih buat saya untuk mendukung saya. Kayak gitu. Jadi balik-balik lagi buat seluruh pemain putri di Pekanbaru, kuncinya itu di dalam diri kalian. Bukan di orang lain. Kalau kalian mau lebih, belajarlah untuk melakukan lebih. Ketika orang lain gak mau, kalian lakukan aja. Gak usah dengerin orang lain. Gitu loh. Nah di situ nanti bisa beda tuh. Antara champion or not. Gitu ya. Champion or losers itu banyak bedanya. Nah nanti si champion ini akan bisa masuk ke kategori yang lebih tinggi lagi. Ada beberapa pertanyaan lagi, Coach, dari penontonnya, Coach. Silakan. You can call me Adan, ada Adan. Ketika memiliki tim yang memiliki kemampuan yang sama, bagaimana cara Coach menentukan starternya, Coach? Jadi ibaratnya pemainnya nih rata-rata, Coach. Jadi gimana Coach bisa menentuin starternya, Coach? Oke. Kalau misalkan saya punya tim yang kategorinya sama, tapi buat saya nggak mungkin kita punya pemain yang sama, nggak mungkin. Buat saya kita nggak mungkin orang
Kita lari 100 meter juga start bareng-bareng, finishnya cuma satu kok. Satu orang doang yang finish, yang lari peringkat 2, peringkat 3. Ya sama. Sekarang kalaupun ada sama, kita akan lihat ke latihan. Oke, latihan taunya mereka datang semua di saat yang sama, jamnya sama, porsinya sama, mereka sama semua, sama-sama lagi nih. Saya akan lihat attitude-nya. Ketika attitude itu akan membedakan, yang saya bilang, membedakan si menang sama si kalah. Jadi kalau buat saya, kalau pemain bagus semua, itu nggak mungkin, tapi kalau ini kita bikin sebuah perumpamaan, ya kan yang saya lihat pertama dari ketika mereka berlatih, seperti apa, dan yang kedua, attitude ketika mereka berlatih. Apakah dalam berlatih itu mereka mau menang atau enggak? Karena kalau kita menang dalam berlatih, kita pasti akan gampang memenangkan sebuah pertandingan. Benar. Seperti itu sih. Mana yang lebih penting, Coach? Tinggi badan atau fundamental, Coach? Saya pilih fundamental. Kenapa, saya pilih Coach? fundamental. Karena saya pernah bawa pemain pendek itu ke tim nasional Indonesia. Ketika saya bawa, semua orang komplain, why you need to bring this kid? Kenapa lu harus pilih ini orang? Ini orang pendek, nggak mungkin dia bisa kontribut ke timnas. Sekarang dia salah satu pemain terbaik Indonesia. Namanya Marcel Bonfil. Itu dia dari Jawa Timur. Saya bawa dia pertama kali di timnas kita main di Filipina. Satu-satunya pemain yang mendapatkan respect dari Filipina adalah Marcel, salah satunya. Gitu. Ketika kita main lawan Filipina itu selalu hajar tim lawan dengan 50 angka dan dia selalu cetak 100 poin ke atas. Cuman lawan Indonesia dia nggak bisa cetak 100 poin. Skornya itu sekitar 80-70 berapa gitu. Kita 60 berapa. Kita kalah 20 angka aja. Dan ketika itu salah satu media asing dari Filipina datang ke locker room kita mencari nama Marcel. Dan dia bilang bahwa Filipina sangat tertarik melihat gaya permainan kamu. Jadi buat saya badan itu nggak jadi tolak ukur kok. Tapi kalau udah badan pendek nggak punya fondasi bagus, nah itu PR. Tapi yang saya bilang fondasi harus bagus dulu. Fondasi basket bagus, dasar basket mau tinggi atau mau pendek, kalian akan kepake dimanapun. Percaya sama saya. Gitu. Nah si Marcel ini udah jadi ikonnya DBL. Marcel ini jadi ikonnya DBL dia. All Star 2 kali. MVP. Badannya berapa, Pak? Si Marcel? Marcel tuh 170 berapa? 172 apa 173 ya? Pendek kok, pendek banget. Gitu. Jadi ya saya bangganya adalah saya nggak salah pilih pemain, nah gitu aja. Oke, apalagi? Dari Jeffrey Maulana 16, bagaimana cara kita memotivasi diri di saat kita di titik jenuh bermain basket, Coach? Dan juga tips untuk sebuah tim untuk membentuk chemistry. Kalau jenuh, latihan lagi. Kalau saya menikmati sih, saya tuh menikmati bola basket. Kalau jatuh cinta tuh resiko. Jadi saya menikmati bola basket, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, tahun demi tahun. Dan rasa namanya kita jenuh, itu pasti ada. Itu normal. Itu manusia banget. Ya, pacaran, suami istri juga pernah jenuh. Semuanya. Kerjaan juga pernah jenuh. So, it's normal. Tapi yang kita lakukan adalah jangan menghindari kejenuhan tersebut. Tapi gimana caranya kita bisa memandang kejenuhan itu dari tempat lain. Nah, kalau buat saya, take your break time lah. One day, kamu pergilah kemana di luar basket. Saya sih kadang kalau lagi jenuh ngelatih gitu, saya minta break sama klub saya gitu ya. Aduh, gue pengen jalan-jalan deh. Udah nih kadang cuman jalan-jalan aja ke air terjun atau keliling Jakarta aja, kemana tempat yang saya mau, atau saya tinggal nginep di hotel cuma buat tidur doang. It's my time aja lah. It's my time. Gitu. Jadi kalau buat jenuh, kamu harus cari cara lain untuk mandang bola basket tersebut. Sama ya, jangan lepas dari bola basketnya, latihan lagi aja. Ya, karena kan kita ada atlet basket. Gitu. Kecuali kita atlet volley, beda. Gitu. Kalau satu lagi buat tim apa chemistry ya.
Chemistry ya. Iya. Tadi ada satu lagi pertanyaan. Iya, Kalau coach. chemistry ya lebih banyak ngobrol, lebih banyak mengerti satu sama lain. Ngobrol bukan ngobrol basa-basi ya. Ngobrol basa-basi itu lebih kepada ya apa kabar, gimana sehat gitu semuanya. Itu basa-basi ya. Kita kalau sebagai satu tim, lo mainnya jelek banget sih tadi. Kenapa sih lo main jelek? Lo ada pikiran apa sih? Kayak gitu-gitu. Kayak misalkan lo latihan yang bener dong. Itu buat saya itu obrolan yang sangat membangun chemistry. Bahkan saya pernah bilang, lu goblok banget sih lu jadi temen main basket, nggak bisa, bener-bener lu dari tadi. Itu buat saya ngebangun. Tapi entah kenapa orang jadi saat ini, saya juga lihatnya nih ada perubahan cara mikir. Jadi kalau orang ngomong gitu, wih lu baperan banget sih jadi orang. Oh enggak baperan. I'm on your side. I'm your friend. I'm on your side. So gua mau bikin lu lebih gitu loh. Kalau your coach yelling at you ya maksudnya pelatih lu teriak bahwa lu ngelakuin salah ya it means ada salah. Jangan baperan, jangan ih apa sih pelatih nggak suka sama gue. Enggak gitu. Lu harus ngaku gitu bahwa iya apa yang salah ya. Kalau buat saya terimalah semua masukan, kritikan supaya bisa hidup lebih lama. Kalau lu nggak terima kritikan, lu nggak terima apapun dari orang, hidup lu sebentar. Kenapa? Karena lu cuma hidup buat diri lu sendiri. Jadi lebih banyak ngobrol. Saran saya lebih banyak ngobrol dan ngobrollah dengan tidak basa-basi, dengan nanya alamat rumah dan lain-lain. Ngobrollah secara manusia, keluarkan semua emosi kalian. Do it what you have to do. That's it. Oke, Coach. Ini ada dari Jiwanda Auliasah. Cara menumbuhkan mental yang baik untuk pemain, Coach. Gimana, Coach? Tipsnya? Repetisi, berulang-ulang, latihan, tanding, koreksi. Latihan, tanding, koreksi. Nah, di situ kita bisa lihat mental pemain kita. Apakah mental pemain kita kalahan atau pemain mental kita tahan banting. Seperti kayak gitu-gitu. Nah, itu kita bisa lihat di situ aja dulu. Karena mental itu nggak bisa dipelajarin kecuali orang itu pengen membuka diri, pengen lebih maju dari dirinya sendiri. Benar, Coach. Ya. Oke, Coach. Ini last Coach. Apa pesan buat pemain muda, terutama pemain putri di Riau, Coach? Buat saya tetap berlatih, jangan patah semangat, berlatihlah lebih dengan cara baik dan benar, supaya kalian bisa mencapai target dan mimpi-mimpi kalian lebih lagi. Saya rasa itu, dan percayalah sama orang-orang yang positif, percaya sama orang-orang yang memberikan masukan positif sama kalian, percaya. Dan jangan pernah berpikiran negatif tentang apapun selama itu masih bisa buat kebaikan diri kita. Paling itu sih ya. Oke, Coach. Terima kasih untuk masukannya, Coach. Buat Pak Putri, mudah-mudahan basket putri Riau ataupun Indonesia makin maju ya, Coach ya. Siap.